Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahma Halida. Saya peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung tahun 2022 dari Pengadilan Agama Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Di sini saya akan sharing mengenai prinsip-prinsip manajemen ASN. Berikut. Pertama-tama, mari kita bahas apa itu manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saya sebagai pegawai ASN yang berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Sebagai pegawai ASN, kita dilarang untuk menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Selain untuk menjauhkan birokrasi dari pengaruh partai politik, hal ini dimaksudkan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan kepada seorang ASN. ASN berperan untuk 1. Melaksanakan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, sebagai seorang ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas dalam menjalankan tugasnya. Kedua, ASN berperan untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, di mana pelayanan publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyedia pelayanan publik dengan tujuan kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, sebagai ASN dituntut untuk profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga harus mengutamakan pelayanan yang berorientasi kepada kepentingan publik. Ketiga, ASN berperan untuk mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Sebagai ASN, saya senantiasa dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara, dan pemerintah. Sebagai seorang ASN, saya juga harus senantiasa menjunjung tinggi martabat ASN serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya demi mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa. Saya saat ini seorang CPNS dengan formasi jabatan analis perkara peradilan. Kedudukan calon aparatur sipil negara, formasi jabatan analis perkara peradilan, lokasi penempatan pada Pengadilan Agama Rangkas Bitung kelas 1B, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Peran saya menjalankan tugas pokok dan fungsi terkait kepanitraan di Panitra Muda Gugatan. Hak-hak ASN yaitu 1. Gaji, tunjangan dan fasilitas, 2. Cuti, 3. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua, 4. Perlindungan, dan 5. Pengembangan kompetensi. Yang dimaksud dengan hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima agar seorang ASN dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kewajiban saya 1. Melaksanakan tupoksi berdasarkan undang-undang terkait. 2. Mampu mempertanggungjawabkan segala sesuatu terkait pelaksanaan tupoksi. 3. Menjunjung tinggi etika sebagai ASN dalam menjalankan tupoksi. 4. Melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, dan tanggung jawab. 5. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Kewajiban itu sendiri merupakan suatu tanggungan atau sesuatu yang sepatutnya diberikan. Proyeksi karir dengan kaidah sistem merit. Sebelumnya, sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Manfaat sistem merit 1. Mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan juga keadilan. 2. Keputusan dalam manajemen sumber daya manusia dan penggajian, promosi, mutasi, pengembangan kompetensi, dan lain-lain didasarkan sepenuhnya pada penilaian kinerja, uji kompetensi, dan pertimbangan kualifikasi. Kami sebagai ASN tentunya akan lebih semangat dalam bekerja untuk dapat mengejar berkarir yang lebih baik ke depannya karena sistem merit tersebut penilaiannya berdasarkan kompetensi dan kinerja, tidak memandang usia atau lama jabatan. Asalkan kita berkompeten dan kinerja kita baik, tentu karir kita dapat dengan cepat meningkat.
Oleh karena itu, setiap pegawai memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Contohnya seperti saya sendiri, saat ini saya masih menjadi analis perkara peradilan di Pengadilan Agama Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Dan tentunya saya ingin berkompetensi dan berkinerja dengan jauh lebih baik lagi agar dapat meningkatkan karir saya ke depannya hingga nanti purna tugas. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.